Lain halnya dengan kalimat yang ditulis oleh, nah ini teman-teman semua ya, yang menyinggung nasib honorer teknis administrasi. Tolong DPR menggebu-gebu semua honorer jadi PNS dan P3K. Percuma saja. Kira-kira isi dari artikel ini apa teman-teman semua ya? Oke, kita mulai teman-teman semua. Nah, ini saya tampilkan satu potret ya, di mana salah satu seorang guru ini membawa tulisan ya, kami bukan budak pendidik. Ya, ini di sini ada K2 ya, ada K2 dan daerah wilayahnya. Nah, ini adalah salah satu proses protes dari guru-guru honorer kategori atau K2. CPN.com, Jakarta, para wakil rakyat di DPR RI tampak menggebu-gebu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer atau non-ASN. Upaya DPR antara lain dengan mengajukan inisiatif RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang diharapkan bisa memperbaiki nasib honorer ya. Beberapa ketentuan rancangan revisi UASN yang diusulkan DPR yang dikutip dari situs resmi DPR RI, bahkan para wakil rakyat di Senayan itu mendorong pemerintah mengangkat honorer yang sudah lama mengabdi menjadi PNS ya. Nah, ini tentunya karena ada wacana nanti Desember tentunya akan ada penghapusan honorer ya. Sekalipun ada kabar bahwasanya tidak akan ada penghapusan atau pemutusan kerja secara massal bagi tenaga honorer, tentunya ini salah satu perjuangan dari anggota dewan untuk teman-teman honorer. Nah, poin 34 rancangan revisi UU ASN atau Undang-Undang ASN berbunyi diantaranya pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut ya. Nah, ini pasal 131A. Yang pertama adalah tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dan memperhatikan batasan usia pensiun sebagai dimaksud dalam pasal 90 ya. Kemudian poin yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Kemudian poin yang ketiga dari pasal 131 adalah pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif ya, pelayanan publik antara lain bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, memang ada K2 yang sampai saat ini dan dengan usia yang sudah cukup tua ya, tapi mereka masih harus dan perlu diperjuangkan. Poin keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja. Ini betul sekali ya, karena masa kerja honorer K2 ini tidak main-main ya, bahkan sampai puluhan tahun ya. Kemudian gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Yang poin kelima adalah tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Kemudian yang keenam, dalam hal tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Itu ya. Jadi nanti teman-teman semua yang mau mengundurkan diri atau tidak mau diangkat juga tertuang di poin 6 ya, pasal 131A juga. Kemudian pada pembahasan di tingkat panja, usulan DPR itu ditolak pemerintah. Ini sangat disayangkan teman-teman semua. Dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu seperti petugas kebersihan diangkat menjadi P3K part-time ya, atau P3K paruh waktu ya, karena honorer yang bertugas seperti tenaga kebersihan dan sebagainya memang juga banyak sekali ya. Jadi ini
tentunya bertentangan dengan rencana adanya P3 part-time dan P3K paruh waktu. Tidak tampak kengototan anggota Komisi 2 ya, DPR untuk mempertahankan usulan agar honorer diangkat jadi PNS. Bahkan, anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus yang dikenal vokal untuk keurusan honorer ini memberi sinyal persetujuannya terhadap wacana P3 part-time, meski menurutnya nanti honorer akan dipilih lagi mana yang bisa diangkat menjadi PNS, P3 full-time, dan P3 paruh waktu. Perlu diketahui, pembahasan RUU revisi UASN sudah dimulai sejak 2017, lanjut di tahun 2018, 2019, 2020, sampai dengan 2023. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU tersebut masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas ya, sebagai usul inisiatif Dewan. Nah, semua fraksi setuju honorer jadi ASN. Cuma tadi sangat disayangkan ya, rancangannya ternyata sudah ditolak gitu ya. Anggota Komisi 2 DPR Rianta menyatakan DPR mendukung penyelesaian masalah honorer tanpa ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena sudah lama mengabdi, betul sekali ya, bahkan sekarang umurnya mungkin sudah mendekati masa pensiun ya, tapi dia masih berstatus sebagai honorer ataupun K2 ya. Di antaranya guru, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan. Nah, ya, semua fraksi mendukung tenaga honorer agar diselesaikan secara kemanusiaan. Betul sekali, ujar Rianta, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube-nya. Anggota fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa semua fraksi di DPR ingin honorer diangkat jadi ASN ya. Nah, kalau dari semua partai di DPR semua ingin honorer jadi ASN, ujarnya tanpa menyebut jenis ASN, apakah PNS ataupun P3K. Namun, Rianta mengatakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer ini akan mempertimbangkan juga aspek anggaran ya. Ini juga pemerintah juga harus memikirkan ya, atau kemampuan keuangan negara. Saya kira pemerintah ketika mengambil keputusan-keputusan juga mempertimbangkan dari sisi keuangan. Nah, ini kata Rianta. Kolom komentar tayangan TV yang dikelola Sekretariat DPR RI itu berisi curhatan terkait penyelesaian masalah honorer ini. Percuma saja kalau semua DPR RI setuju, kalau Menpar RB dan Presiden tidak setuju. Ya, jadi perwakilan DPR RI ini emang mewakili rakyat, tapi akan berstatus sia-sia ketika nanti Menpan RB dan Presiden tidak setuju. Ya, dengan ejaan yang sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, ini tulis dari @BG Mansur 7516 di kolom komentar dengan ejaan yang disesuaikan dengan kaidah penulisan. Sesuai pendataan tenaga ASN tahun 2022 yang lalu, semoga Bapak Ibu di DPR RI mengangkat tenaga honorer diangkat jadi PNS tanpa tes dan tanpa terkecuali, mengingat masa pengabdian dan skill atau kompetensi sudah ada di bidang masing-masing instansi. Begitu kalimatnya. Lain halnya dengan kalimat yang ditulis oleh, nah ini teman-teman semua ya, yang menyinggung nasib honorer teknis administrasi. Tolong jangan hanya guru dan nakes saja, tenaga administrasi juga harus diangkat. Nah, kebutuhan hidup semakin besar, dari mana lagi honorer cari uang, tulisnya. Lagi-lagi guru, penyuluh, dan kesehatan dilirik, kenapa ya stafnya dari penjaga sekolah, TU, mereka juga butuh kepastian. Ini kalimat yang ada di akun ini ya, teman-teman semua. Nah, ini ada caption di sini, teman-teman semua. Lewat RUSN, DPR memperjuangkan nasib honorer agar diangkat menjadi ASN PNS atau P3K. Namun dinilai percuma saja. Nah, ini adalah kesimpulan dari perjuangan dari DPR RI. Kemungkinan nanti memang akan ada ASN atau P3K part-time ya. Ini makanya dinilai masih percuma ya. Jadi teman-teman semua, saya harap nanti tidak ada kecewaan dan mudah-mudahan ke depan progresnya akan berubah dan menjadi progres yang terbaik bagi teman-teman honorer semua. Oke, terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.